Gue tahu rasanya. Lo udah kasih segalanya. Waktu lo, perhatian lo, bahkan harga diri lo. Tapi balasannya? Dia pergi gitu aja. Atau lebih parah, dia ngeremehin lo seakan lo gak ada harganya. Dada lo panas. Lo pengen teriak. Lo pengen tunjukin ke dia betapa sakitnya hati lo. Jangan. Tahan air mata lo. Simpen teriakan lo. Karena kalau lo ngemis atau marah, lo justru ngasih dia kepuasan. Lo validasi ego dia bahwa dia masih punya kuasa atas emosi lo. Hari ini, kita gak bakal ngomongin cara move on yang cengeng. Kita bakal ngomongin balas dendam. Tapi bukan dengan nyakitin dia fisik, bukan dengan neror dia. Kita bakal pakai cara yang jauh lebih kejam dan permanen. Kesuksesan lo sendiri. Gue bakal bimbing lo lewat 7 bab transformasi. Dan hati-hati, di bab 5, lo bakal nemuin trik psikologi yang bikin dia insecure parah. Siap bikin dia nyesel seumur hidup? Klik tombol subscribe. Kita mulai perangnya sekarang. Saat dia menyakiti lo, entah itu selingkuh, mutusin sepihak, atau ngeremehin usaha lo, dia sebenarnya lagi nungguin satu hal, reaksi. Dia tahu lo sakit. Dia tahu lo bakal marah, nangis, atau ngebom chat dia minta penjelasan. Itu adalah skenario yang udah dia tulis di kepalanya. Kalau lo ngikutin skenario itu, lo cuma jadi aktor bayaran di panggung drama dia. Lo ngasih dia validasi bahwa dia masih punya kontrol penuh atas emosi lo. Langkah pertama untuk membalikkan keadaan adalah dengan merobek skenario itu. Menghilanglah. Putus semua kontak. Jangan blokir dia, karena itu kelihatan kayak lo yang kalah dan sakit hati. Tapi mute atau archive chat dia. Jangan pernah lagi lihat story dia. Jangan pernah lagi nge-like postingan dia. Jadilah hantu yang benar-benar lenyap dari radar kehidupannya. Keheningan ini adalah senjata psikologis yang brutal. Manusia itu makhluk yang haus akan penutupan, closure. Saat lo pergi tanpa sepatah kata pun, tanpa marah-marah, tanpa drama, lo ninggalin tanda tanya besar di kepalanya. Kok dia gak ngamuk? Kok dia bisa tenang banget? Apa selama ini gue gak penting buat dia? Ketidaktahuan adalah siksaan. Dia bakal mulai overthinking. Dia bakal ngecek profil lo berkali-kali. Nyari tanda-tanda kalau lo sebenarnya hancur. Tapi yang dia temuin cuma keheningan yang memekakkan telinga. Gak ada status galau. Gak ada lagu sedih. Cuma lo yang menjalani hidup lo dalam diam. Sikap diam ini juga nunjukin kekuatan mental lo. Cowok lemah bakal ribut. Cowok kuat bakal milih untuk walk away. Dengan berjalan pergi tanpa suara, lo ngirim pesan, perlakuan lo ke gue di bawah standar, dan gue gak punya waktu buat ngeladenin orang yang gak bisa ngehargai gue. Jadi, telan rasa pengen ngechat itu. Tahan jempol lo. Biarkan dia ngerasain konsekuensi dari kehilangan akses ke lo. Biarkan dia ngerasain dinginnya hidup tanpa kehangatan perhatian lo. Itu adalah hukuman pertama dan terberat buat egonya yang kegedean. Rasa sakit hati itu bukan sampah, bro. Itu adalah bahan bakar nuklir. Energi yang dihasilkan dari patah hati atau pengkhianatan itu murni dan sangat besar. Sayangnya, 99% cowok make energi ini buat hal-hal destruktif. Mabuk, ngerokok berantai, judi, atau ngurung diri di kamar sambil dengerin lagu Satbau. Itu namanya ngebakar rumah sendiri. Lo harus jadi yang 1% itu. Lo bakal ngelakuin teknik kuno para filsuf stoik yang disebut transmutasi energi. Ambil rasa perih di dada lo, rasa panas di kepala lo, dan ubah jadi karya. Setiap kali bayangan dia muncul dan bikin lo nyesek, jangan dinikmati sakitnya. Langsung lari ke gym. Angkat beban seberat mungkin sampai otot lo teriak minta ampun. Atau pakai kemarahan lo buat kerja gila-gilaan. Lembur, cari side hustle, pelajari skill baru yang susah. Fokus lo harus dialihkan dari kenapa dia jahat ke gimana caranya gue jadi monster kesuksesan. Biar rekening lo yang gendut, bukan mata lo yang bengkak karena nangis. Jadikan kesuksesan lo sebagai bentuk balas dendam paling elegan. Bayangin muka dia pas ngeliat lo nanti, bukan sebagai mantan yang menyedihkan, tapi sebagai pria yang levelnya jauh di atas dia secara finansial, fisik, dan mental.
Visi itu harus jadi bahan bakar lo tiap pagi. Rasa sakit itu sementara. Tapi hasil kerja keras lo karena rasa sakit itu bakal bertahan selamanya. Lo bakal lihat ke belakang suatu hari nanti dan bilang, terima kasih udah nyakitin gue. Karena lo, gue jadi punya badan bagus dan karir cemerlang. Jadi, jangan sia-siakan air mata lo. Ubah air mata jadi keringat. Ubah kecewa jadi saldo. Biarkan energi gelap ini ngebakar versi lama lo yang lemah, dan nempa lo jadi versi baru yang tak terhentikan. Kita hidup di dunia visual, dan cewek adalah makhluk yang sangat peduli sama penampilan pasangannya, dan mantannya. Setelah putus atau disakiti, kecenderungan cowok biasanya jadi kucel, gak keurus, brewokan berantakan. Jangan jadi stereotip itu. Lo harus ngelakuin extreme glow up. Ubah penampilan lo secara radikal. Potong rambut dengan gaya yang lebih segar dan rapi. Beli baju-baju baru yang pas di badan, fit body, bukan kaos oblong kegedean. Mulai rawat kulit lo. Bikin diri lo terlihat mahal. Ini bukan buat narik perhatian dia balik, tapi buat naikin market value lo di pasar romansa. Postur tubuh lo juga harus berubah. Jalan tegak, dada membusung, tatapan tajam. Bahasa tubuh orang sukses beda sama bahasa tubuh korban. Saat lo memperbaiki fisik lo, secara otomatis mental lo juga ikut keangkat. Lo bakal ngerasa lebih pede, lebih berdaya. Bayangin skenario ini, suatu hari nanti lo pasti bakal ketemu dia lagi, entah sengaja atau enggak. Atau minimal dia bakal ngeliat foto lo lewat temennya. Lo mau dia ngeliat apa? Cowok kurus kering yang menyedihkan? Atau cowok glowing, wangi, dan stylish yang kelihatan kayak baru menang lotre? Tampilan fisik lo adalah pernyataan perang tanpa suara. Lo bilang ke dunia, lihat, gue baik-baik aja. Gue malah lebih baik tanpa beban itu. Ini bakal bikin dia nyesel setengah mati. Dia bakal mikir, anjir, kenapa pas sama gue dia gak sekeren ini? Kecantikan dan kegantengan adalah balas dendam yang valid. Bikin dia ngerasa rugi bandar karena udah ngelepas saham potensial kayak lo. Biar dia sadar kalau dia cuma batu sandungan kecil dalam perjalanan lo menjadi pria alpha yang sebenarnya. Mungkin dia mikir kalau dunianya lo itu cuma dia. Dia mikir abis putus lo bakal kesepian, gak punya teman, dan hidup lo bakal hampa. Ini saatnya lo hancurin asumsi sombong itu. Lo harus bangun kehidupan sosial yang aktif, seru, dan vibran tanpa ada dia di dalamnya. Mulai perluas lingkaran pertemanan lo. Nongkrong di tempat-tempat baru yang klasi. Gabung komunitas hobi, olahraga, atau bisnis. Tunjukin kalau lo adalah social butterfly yang bisa bergaul sama siapa aja. Lo gak butuh dia buat bikin hidup lo berwarna. Dokumentasikan momen-momen ini di sosmed, tapi dengan elegan. Jangan spam story tiap 5 menit kayak orang norak. Cukup 1 atau 2 snippet yang nunjukin lo lagi ketawa lepas. Lagi having fun sama orang-orang keren. Candid is better. Biarin dia ngintip dari jauh, dan percaya gue, dia pasti ngintip. Biarin dia lihat kalau lo dikelilingi energi positif. Gak ada yang lebih nyakitin ego mantan yang mutusin lo selain ngeliat lo bahagia tanpa usaha keras. Dia bakal ngerasa tergantikan oleh kebahagiaan lo yang baru. Ini juga ngebantu lo secara mental. Dengan bersosialisasi, lo sadar kalau dunia ini luas. Cewek satu itu cuma butiran debu di padang pasir. Masih banyak orang asik lain yang bisa menghargai lo. Lo gak akan terjebak nostalgia kalau lo sibuk bikin memori baru. Jadi, keluar dari kamar. Jangan ngurung diri. Dunia luar nungguin lo. Jadikan hidup lo sebuah pesta yang seru, di mana dia udah gak dapet undangannya lagi. Biar dia cuma bisa nonton dari pagar luar sambil gigit jari. Ini adalah teknik psikologi evolusioner yang kejam tapi efektif. Preselection. Wanita secara naluriah menginginkan apa yang diinginkan wanita lain. Kalau cewek-cewek lain nyaman di dekat lo, ketawa sama lo, nilai lo di mata mantan lo bakal meroket tajam. Lo gak perlu jadi buaya darat atau pamer foto mesra sama cewek baru. Itu malah kelihatan childish. Cukup tunjukin kalau lo punya temen-temen cewek yang berkualitas.
Upload foto rame-rame di mana ada cewek cantik di sebelah lo. Atau repost story temen cewek lo yang lagi ngetag lo. Saat dia lihat ada kompetitor, otak reptilnya bakal panik. Tunggu dulu. Kok cewek itu mau deket-deket dia? Apa gue salah nilai dia? Apa sebenarnya dia high charge? Keraguan ini bakal menghantui dia. Dia bakal mulai membandingkan dirinya sama cewek-cewek di sekitar lo. Ini nyerang rasa insecurity dia. Dulu dia ngerasa dia hadiah terindah buat lo. Sekarang dia lihat lo dikelilingi hadiah-hadiah lain yang mungkin lebih cantik, lebih pinter, atau lebih asik. Dia bakal ngerasa posisinya terancam. Padahal dia udah bukan siapa-siapa lo lagi. Tapi ingat, lakukan ini dengan natural. Jangan kelihatan kayak lo sengaja manas-manasin. Itu kelihatan murahan. Fokus aja bangun relasi yang sehat sama lawan jenis. Anggap aja lo lagi memperluas jaringan. Efek samping positifnya, lo jadi terbiasa berinteraksi sama banyak wanita. Lo jadi gak nedi lagi sama satu orang. Lo sadar kalau ikan di laut itu banyak, dan lo punya pancingan yang bagus. Ini bikin kepercayaan diri lo makin tebal dan bikin lo makin gak peduli sama dia. Suatu saat, semesta pasti bakal mempertemukan kalian lagi. Entah papasan di jalan, di acara nikahan temen, atau dia tiba-tiba ngechat basa-basi nanyain kabar. Ini adalah ujian terakhir buat ngeliat seberapa kuat mental lo. Reaksi lo di momen ini bakal nentuin siapa pemenangnya. Jangan judes, jangan buang muka, dan jangan kelihatan marah. Itu nunjukin lo masih sakit hati. Tapi jangan juga senyum lebar, antusias, atau ngajak ngobrol panjang lebar. Itu nunjukin lo masih ngarep. Terus gimana? Jadilah sopan tapi asing. Perlakukan dia kayak lo memperlakukan kasir minimarket atau tetangga jauh yang jarang ketemu. Hai, apa kabar? Oh syukurlah. Sorry ya gue lagi buru-buru. Duluan ya. Datar. Singkat. Tanpa emosi. Tatap matanya sebentar. Lalu alihkan pandangan ke hal lain. Sikap ini disebut indifferent. Lo anggap dia gak spesial. Lo anggap dia cuma figuran di film hidup lo. Ini lebih menyakitkan daripada dibentak. Kalau lo bentak dia ngerasa penting karena bisa bikin lo emosi. Tapi kalau lo sopan dingin, dia ngerasa kecil dan gak relevan. Dia bakal pulang ke rumah sambil mikir, gila, dia beneran udah gak peduli sama gue. Gue udah gak punya akses ke hati dia lagi. Itu pukulan telak buat narsismenya. Dia sadar kalau tiket VIP dia ke hidup lo udah hangus dan gak bisa diperpanjang. Pertahankan sikap ini konsisten. Gak peduli dia nangis, dia minta maaf, atau dia godain lo lagi. Tetaplah jadi hantu yang sopan. Lo ada wujudnya, tapi gak bisa disentuh hatinya. Biarkan dia ngerasain dinginnya tembok yang lo bangun. Kita sampai di bab terakhir. Puncak dari segala balas dendam. Kemenangan sejati. Banyak orang mikir balas dendam itu tuntas kalau si cewek menderita, sakit-sakitan, atau kena karma. Salah besar. Itu artinya lo masih gantungin kebahagiaan lo sama penderitaan dia. Itu racun. Kemenangan mutlak adalah saat lo bangun pagi, lo ngaca, lo lihat pria sukses, sehat, dan bahagia di cermin dan lo lupa kalau dia pernah ada. Lo lupa nama lengkapnya, lo lupa tanggal lahirnya, lo lupa rasa sakit yang dia kasih. Dia jadi blur di ingatan lo. Saat temen lo nanya, mantan lo apa kabar ya? Lo jawab dengan jujur, gak tahu, dan gak peduli. Bukan karena benci, tapi karena emang otak lo udah gak nyediain space buat mikirin dia. Space itu udah penuh sama mimpi lo, ambisi lo, dan orang-orang baru yang sayang sama lo. Di titik ini, lo udah melepaskan beban dendam. Lo udah memaafkan, bukan buat dia, tapi buat kedamaian lo sendiri. Lo sadar kalau kehadiran dia dulu cuma katalisator, cuma pemicu biar lo berubah jadi monster kesuksesan kayak sekarang. Tanpa rasa sakit dari dia, mungkin lo gak akan sekuat ini. Jadi sebenarnya, lo malah harus berterima kasih sama dia, dalam hati aja. Terima kasih udah nyakitin gue. Karena itu bikin gue bangun dari tidur. Terima kasih udah ninggalin gue. Karena itu bikin gue nemuin diri gue sendiri. Inilah the ultimate revenge.
Lo hidup bahagia, sukses, dan damai tanpa dia. Lo jadi bukti nyata kalau hidup lo jauh lebih baik setelah dia pergi. Dan di sisi lain, dia cuma bisa nonton kesuksesan lo dari jauh sambil nyesel. Sementara lo udah terbang terlalu tinggi buat ngeliat dia di bawah sana. Jadi, berhentilah meratapi nasib. Jadikan rasa sakit ini bensin roket lo buat melesat ke atas. Biarkan dia nyesel dengan caranya sendiri, sementara lo sibuk menikmati hidup lo yang luar biasa. Kalau lo siap buat bangkit dan jadi monster kesuksesan, tulis di kolom komentar, gue menang. Jangan lupa like video ini sebagai tanda lo udah move on, dan share ke temen lo yang lagi galau berat.